warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwenti SPD, nomor peserta PTG kategori 1 angkatan 3 20150266366. Mahasiswa Universitas Muria Kudus, program studi bimbingan dan konseling tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2023300088 akan mempraktekkan uji kinerja bimbingan klasikal di SMP Negeri 1 Kebun-Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ini Pak Edi ingin mengadakan uji kinerja tugas dari Universitas Muria Kudus. Nah, ini saya mau melaksanakan tentang bimbingan atau layanan bimbingan klasikal. Ini program kelas 9 dengan materi yang saya berikan adalah merokok di lingkungan. Oke, sebelum materi saya lanjutkan, saya ingin untuk ketua kelas bisa memimpin doa dulu. Ketua kelasnya mana ini? Oke. Untuk memulai pelajaran ini doa mulai. Doa sekali. Terima kasih semuanya. Untuk yang selanjutnya lagi, saya ingin menanyakan untuk kegiatan sebelumnya tadi. Berapa jam? Ada masalah? Ya, alhamdulillah kalau tidak ada masalah. Nah, pada hari ini juga saya ingin tanyakan kepada kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Baik, ini seperti biasanya yang kemarin Pak Lutfi berikan pada kalian. Pak Lutfi ingin menanyakan tentang bagaimana atau memberikan bagaimana bentuk layanan yang Pak Lutfi sampaikan. Tujuannya apa? Ya dengan materi merokok di lingkungan sekolah tentunya kalian tahu dong, teman-teman kita banyak yang melakukan atau menikmati rokok dalam lingkungan sekolah. Oke, tujuannya apa? Kalau bukan materi ini, tujuannya agar kalian bisa sadar diri tentang arti dari kesehatan, terutama pada kita sendiri. Oke, makanya untuk itu, di samping itu juga dari sekolah juga akan memberikan sedikit banyak sosialisasi tentang apa toh itu dan bagaimana toh itu dalam kita menjalankan aturan tata tertib sekolah. Di antaranya, jangankan hanya merokok, membawa pun tidak diperbolehkan. Oke ya, tujuannya seperti itu nanti. Celaka-celakanya nanti, kalau ini berikan materi, tanya jawab. Nanti ada beberapa peserta yang saya tanya terkait dengan bahayanya merokok. Apa saja yang mengandung merokok kan? Bisa dibahas ya. Yuk, sebelum materi saya lanjutkan, kalau ingin ngajak kalian untuk apa dan SBK agar kalian lebih semangat kembali, semua bisa berdiri. Nah, semoga saja. Tangan
materi. Bahayanya merokok bagi kesehatan. Nanti sudah saya sampaikan pada kalian. Oke, merokok itu apa saja yang terkandung dalam apa bahayanya merokok itu apa saja yang terkandung. Oke, nah ini persepsi. Saya perlihatkan ini. Oke, kita perlihatkan dulu persepsinya. Sini kamu, duduk. Ibu ngomong. Dari mana saja kamu? Dari ekskul. Jam segini kamu baru pulang dari ekskul. Emang jam segini baru pulang. Jam sama ibu. Kamu jangan dari bohong sama ibu. Kamu masih SMP, kamu sudah bohong sama ibu. Bajumu bawa rokok. Pasti kamu rokok. Kamu bohong sama ibu. Ibu nggak percaya. Kamu jangan bohong sama ibu. Ibu nggak bohong. Dari mana kamu? Negara. Negara sini ya. Sini. Tuh berapa ibu? Ibu pengen lihat tas. Bu. Ibu pengen cek. Enggak. Ibu tuh bukan ini guys. Rokok teman ibu. Ibu tahu ini rokok tapi nggak mungkin rokok teman kamu. Ibu tuh bukan sih dalam rokok. Kamu bohong Gara. Gara bu. Gara. Berani kamu sama ibu. Gara. Gara. Oke, nah dari tayangan yang sudah saya sampaikan ke kalian atau sudah saya tampilkan, apa yang kalian bisa ambil dari semua tayangan kalian? Lulus. Yang lain? Dari tayangan yang saya sampaikan tadi atau yang saya tampilkan, adakah yang bisa kalian ambil? Bisa merangkum atau bisa menjabarkan dari tayangan tersebut? Mungkin ada yang lain? Satu, Mas Thomas. Tidak boleh bohong dengan orang tua. Yang lain? Ayo, kenapa? Dari tayangan yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa jawab? Yang pertama, merokok.
kedua bolos, yang ketiga berbohong, yang keempat ayo malas belajar. Nah, dari tampilan apa yang tadi kalian bisa mengambil apa yang baik dan buruknya. Nah, ini jumlah konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi yang ketiga. Kan, jumlah konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi yang ketiga tertinggi di dunia setelah Belanda. Ini kita tidak munafik, tidak mustahil ya, karena pajak rokok itu sangat besar sekali untuk itu, bisa termasuk yang untuk membiayai dan membayar pegawai yang ada di Indonesia. Di antaranya dari pajak rokok. Sebelum saya lanjut lagi, apa toh racun yang terkandung dalam rokok itu? Nikotin. Yang lain? Banyak tuh. Tar ini termasuk zat yang membuat orang rokok yang berawal dari coba-coba menjadi ketagihan. Itu adalah zat yang namanya tar. Adalah zat yang membuat kita merasa ketagihan untuk melakukan nih, dulunya kalian tahu nih. Nah, dalam sebatang rokok tergantung dalam atau tergantung 44 zat. Bayangkan sendiri, bagaimana satu rokok saja bisa mengandung 44.000 zat kimia dan 43 zat karsinogenetik, yaitu penyebab kanker. Kita nggak usah dulu, saya berfokus kepada laki-laki, walaupun ini pesertanya banyak perempuan, karena saya mendengar siswa yang berdomisili di sebelah sana ya, itu ada anak perempuan yang suka mencuri uang orang tuanya untuk membeli rokok. Itu anak perempuan. Oke, ya tolong deh. Tapi tidak ada di sini ya anak perempuan ya, yang pernah nyoba atau penasaran? Tidak ada. Dan itu terkandung pula 40% zat beracun. Kita lihat lagi dari 44.000 zat yang terkandung atau zat racun yang terkandung itu setiap tahunnya 5 juta orang meninggal. Sudah pakar mengatakan itu katanya satu batang rokok mengurangi usia kita dalam satu hari. Pernah nggak dengar seperti itu? Nggak pernah. Belum pernah ya. Seperti itu. Akibat penyebab yang disampaikan yaitu seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung. Nanti saya sampaikan kembali bagaimana dampaknya rokok itu terhadap kanker. Ini bahayanya. Satu batang rokok itu hanya bisa menyebabkan proses bagaimana paru-paru dan jantung kita. Everybody has every cigarette is doing damage. Itu satu. Bagaimana kalau lebih dari satu? Kayaknya kalau satu rokok aja bisa menyebabkan sedikit parahnya, apalagi maaf ini di usia kalian itu kan kondisi tubuh masih labil, masih lunak. Begitu mendapatkan asupan yang tidak benar, tentunya akan menjadi yang lebih buruk. Sudah jelas kan kalian bisa melihat itu? Dari ujung kita sudah menunjukkan atau bisa melihat racun yang ada dalam batang yang paling ujung. Oke, itu kelihatan, itu racun apa itu? Yang kedua, itu dari tahapan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan di busanya pun juga terdapat racun yang akan membunuh. Jangankan yang buatkan kita lebih susah untuk bernafas. Bisa kalian coba aja. Ini kan rokok yang betul-betul kita isap.
sedangkan kita dalam posisi hidup, kalian bisa mencoba dalam posisi malam dan siang hari kalian tidur di bawah pohon. Nanti kalau kalian tidur di bawah pohon pada posisi malam hari, itu nafas kalian akan merasa sesak. Ya, karena pada malam hari pohon itu mengeluarkan zat, bukan O2 loh, kalau O2 itu siang harinya. Kalau malamnya itu seperti zatnya seperti waktu kita menghirup asap knalpot. Hampir sama artinya. Makanya coba nanti kalau di rumah coba kalian malam tidur di bawah pohon dan siangnya coba tidur di pohon, nanti kalian akan bisa membedakan suasananya. Itu ya. Mungkin Anda sudah tahu orang yang merokok dan orang yang menghisap setelah asap itu keluar dari si perokok itu lebih bahaya orang yang menghisap udara setelah keluar dari si perokok. Paham ya maksudnya ya? Berarti ada kalau katakanlah teman kalian merokok, kalian di sebelahnya. Beda ya? Orang yang merokok lebih cenderung lepas, tapi orang yang menghisap sisa dari rokok tersebut justru akan merasa tuh, kita lagi. Nah ini, mungkin Anda sudah tahu bahwa menghisap asap rokok orang lain di dekat Anda lebih berbahaya. Ini bisa dilihat. Siapa yang punya bapak perokok? Siapa yang masih punya adik kecil? Nah, tatkala bapak merokok pasti tidak berani gendong adik atau anaknya yang kenapa? Justru udara atau asap rokok yang sudah keluar dari mulut bapak, dari sapi adik itu malah lebih berbahaya. Makanya tidak diperbolehkan. Bahkan orang tua pun paham kalau merokok itu merusak kesehatan, tatkala dia merokok dia tidak berani mendekati anaknya. Ya, bagaimana Pak caranya agar kita bapak adik, bapak perokok, sedangkan saya diajak ngobrol sama bapak. Saat bapak merokok udaranya melewati, apakah saya harus pergi? Nanti dikira tidak sopan Pak. Ya Pak? Ya, tentu itu pasti itu. Nah, bagaimana Anda bisa menempatkan atau kalian bisa menempatkan tatkala bapak atau orang lain merokok, kalian menghindar juga tidak enak. Makanya kalian posisi pindah melihat asap itu larinya kemana? Oke. Nah asapnya larinya ke barat, kamu berusaha untuk pindah ke timur, ke rokok agar kalian tidak menghisap asap rokok tersebut. Masalahnya adalah udara yang mengandung asap rokok dan Anda hisap akan mengganggu kesehatan karena asap rokok mengandung banyak zat yang berbahaya. Caranya apa? Tadi ada yang mengatakan asma. Ini sudah terkandung bahan kimia yang beracun, sebagainya merusak dan paru-paru dan menyebabkan kanker. Paham ya? Oke, sekali lagi. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa zat yang kimia yang terkandung dalam rokok dapat mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang-orang tidak merokok. Tapi itu tadi, kalau kita sering berkumpul bertemu dengan orang-orang merokok, kalau kita tidak kuat dalam arti menahan butuh rokok, kita pasti akan ikutan merokok. Walaupun tidak ikut-ikutan merokok, pasti juga akan terpengaruh dengan dampaknya asap rokok tersebut. Nah, dampak perokok pasif, nyeri dada. Kalau kalian merasakan nyeri dada, bukan berarti perokok loh ya. Kalian berkendara di belakang sepeda motor, di truk apalagi Purworejo Semarang bisnis maaf ya, katakan tidak normal, sekali gas asap hitam keluar semua, kalian posisi di belakang pasti akan merasa nyeri dan penyempitan darah pada jantung. Asma, mengalami kesulitan bernapas. Adakah yang sering mempunyai penyakit asma? Ada. Nah, ini alergi, iritasi dari asap rokok. Di samping kita berbahaya dalam paru-paru, manakala kita berada di samping si perokok, mata kita pun juga akan mengalami kenyerian. Apakah saya nangis?
orang yang ngepok kilo akan dikatakan merasakan nyeri akibat asap yang keluar dari mata kita. Sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk dan sesak napas. Ini wanita hamil. Sekarang banyak anak perempuan atau orang-orang yang merokok hamil. Beliau pasti tahu dalam posisi jangankan anak yang sudah keluar, dalam posisi di dalam kandungan pun diharapkan seorang perempuan untuk tidak merokok dan tahu itu tidak merokok. Itu ya. Karena apa? Pada dasarnya penyakit itu akan muncul nanti setelah anak itu lahir. Karena banyaknya sering orang tua menghisap asap rokok. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Anak-anak yang orang tuanya merokok menghadapi kemungkinan lebih besar untuk memungkinkan ya menderita sakit dada ataupun infeksi telinga, hidung dan tenggorokan. Ya. Tidak lagi, dan mereka mempunyai kemungkinan besar 2 kali lipat kalau orang tuanya sakit. Katakanlah kategorinya 100%, orang tuanya hanya 30% atau 25%, anaknya yang ada di sekitarnya itu akan mengalami lebih berat lagi sekitar 50%. Itu lebih parah ke anak ketika orang yang menghisap. Nah, dampak negatif rokok bagi perokok aktif. Dan perokok aktif itu yang benar lah. Sering menghisap. Jadi tanda-tandanya pusing, kalau terasa berputar-putar seperti orang yang baru apa itu. Nah, dan juga sering berhalusinasi atau berkhayal atau menghayal. Ya, terjadi lagi kuat, muntah, gangguan fungsi paru-paru, liver juga kena, jantung apalagi. Nah, ini kalau yang sudah mencapai kronis ya sudah. Misalkan itu bisa dikatakan, kalau kronis itu bisa dikatakan seperti halnya apa ya, komplikasi sulit untuk disebut. Nah, kesimpulannya, merokok itu berbahaya. Jangan merokok. Hindari menjadi perokok pasif. Ikut aktif terhadap gerakan merokok. Bagaimana ya? Ikut aktif dalam menghindari gerakan merokok. Bagaimana? Caranya gimana? Langkah nyata kalian gimana? Tatkala kalian menemukan teman kalian merokok, langkah nyata kalian apa? Mengingatkan, memberi saran, atau mungkin menghindar? Yang mana itu? Halo? Yang mana itu? Langkah nyata kalian tatkala kalian menemukan teman kalian merokok. Contoh yang di masjid, belakang masjid kan banyak. Setiap kali Pak dia ada belakang ternyata tentang beberapa anak yang merokok. Jangan takut dibilang banci kalau tidak merokok. Bapak sering semuanya konsolnya orang rokok banci. Ada kan seperti itu? Ada. Semoga tidak ya. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, Pak Ledi ingin membagikan pada kalian nanti kelompok saja. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 1 kelompok untuk membahas tentang soal apa yang saya sampaikan nanti. Saya kasih waktu berapa? 10 menit untuk menjawab. Baru tolong bentuk ketua kelasnya siapa, ketua kelompok siapa, bendahara, sekretaris. Sudah? Baca.
merokok aktif. Nah, terus yang kedua. Nah, yang lain? Udah, yang lain? Nomor 2, oke. Yuk, nomor 1, nomor 2, presentasikan. Menjaga pergaulan untuk menghindari teman yang merokok. Kalau ingat agar yang empat menjaga kesehatan dari perokok. Sudah, selesai. Oke, terima kasih. Ya, itu salah satunya ya. Bagaimana cara kita menghindari atau bagaimana soal yang pertama itu apa? Bagaimana cara kita mengatasi? Yaitu yang pertama adalah menghindari perokok aktif. Intinya kita jangan selalu bergaul dengan orang-orang yang merokok. Mau tidak mau pasti akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi mas? Yang kedua tadi apa? Menjaga pergaulan untuk menghindari teman yang merokok. Ya, terus selanjutnya lagi. Lalu ingat agar bukan menjaga kesehatan. Lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Semoga aja pada kali ini kegiatan kita bisa bermanfaat untuk Pak Edi sendiri dan untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan lagi sekali lagi untuk ice breakingnya. Ayo semangat. Thank you.